Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dalam iman, Islam, dan ihsan. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita minaz zulumati ilan nur. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah puasa Ramadan. Sahabat yang beriman, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib melaksanakannya selama 1 bulan penuh. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik saja, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, sehingga diharapkan mampu menyempurnakan batin dan dapat menjadi hamba yang bertakwa. Sahabat yang beriman, takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bisa dilihat Al-Qur'annya masing-masing yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan ayat tersebut, potongan ayat yang artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ini merupakan titik awal mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Singkatnya, ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Sebelum kita mengetahui sejarah puasa Ramadan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih puasa umat-umat terdahulu. Mengutip pendapat Abu Ja'far dalam tafsirnya, menyatakan bahwa para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat mengenai maksud sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebagian ada yang menyatakan penekanan tasbih atau perumpamaan di sana adalah kewajiban puasanya, sedangkan yang lain menekankan orang-orang yang berpuasanya. Kendati demikian, kedua perbedaan ini tetap bermuara pada maksud orang-orang terdahulu, beserta cara, waktu, dan lama puasanya. Jika penekanannya adalah orang-orang berpuasa yang sama dengan kita, jelas maksudnya adalah kaum Nasrani. Sebab mereka diwajibkan berpuasa Ramadan, di mana waktu dan lamanya sama seperti puasa yang difardukan kepada kita. Hal itu seperti yang dikutip oleh Al-Tabari dari Musa ibnu Harun, dari Amr ibnu Muhammad, dari Asbat, dari Al-Suddi. Ia menyatakan bahwa maksud orang-orang sebelum kita adalah kaum Nasrani, sebab mereka diwajibkan berpuasa Ramadan. Mereka tidak boleh makan dan minum setelah tidur, dari waktu Isya hingga waktu Isya lagi. Juga tidak boleh bergaul antara suami dengan istri. Rupanya, hal itu cukup memberatkan bagi kaum Nasrani, termasuk bagi kaum muslimin pada awal menjalankan puasa Ramadan. Melihat kondisi ini, akhirnya kaum Nasrani sepakat untuk memindahkan waktu puasa mereka sesuai dengan musim, hingga mereka mengalihkannya ke pertengahan musim panas dan musim dingin. Mereka mengatakan, untuk menebus apa yang kita kerjakan, kita akan menambah puasa kita sebanyak 20 hari. Dengan begitu, puasa mereka menjadi 50 hari. Tradisi Nasrani itu juga yang mana tidak makan dan tidak minum dan tidak bergaul antara suami dengan istri masih terus dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk oleh
Abu Qais ibnu Sirmah, dan Umar ibnu Al-Khattab. Maka Allah pun membolehkan mereka makan, minum, bergaul antara suami dengan istri hingga waktu fajar. Ada pula yang berpendapat bahwa maksud orang-orang terdahulu di sana adalah ahli kitab. Dalam hal ini adalah kaum Yahudi, sebagaimana dalam riwayat Mujahid dan Qatadah dalam riwayatnya. Qatadah mengungkapkan, puasa Ramadan telah diwajibkan kepada seluruh manusia, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum mereka. Sebelum menurunkan kewajiban Ramadan, Allah menurunkan kewajiban puasa 3 hari setiap bulan. Namun demikian, status wajib puasa 3 hari ini ditolak oleh sahabat yang lain. Menurut mereka, puasa 3 hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu bukan wajib, melainkan sunnah. Pasalnya, tidak ada riwayat kuat yang dijadikan hujah bahwa ada puasa wajib sebelum puasa Ramadan yang diberikan kepada umat Islam. Kendati ada puasa yang wajib sebelum Ramadan, maka ia sudah dihapus atau mansuh dengan kewajiban puasa Ramadan. Demikian seperti yang dikemukakan dalam tafsir Al-Tabari. Dalam riwayat lain, selain puasa 3 hari dalam sebulan, Rasulullah juga menjalankan puasa Asyura, yakni puasa yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram. Bahkan, kaitan dengan puasa Asyura ini, Ibnu Abbas meriwayatkan, sewaktu datang ke Madinah, Rasulullah mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, "Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Ini hari yang agung, di mana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan bala tentara Fir'aun." Maka kaum Yahudi pun puasa sebagai wujud syukur. Beliau lalu bersabda, "Aku tentu lebih utama terhadap Musa dan lebih hak menjalankan puasa itu dibandingkan kalian." Maka beliau pun berpuasa dalam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Hal itu kemudian ditandaskan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Ia menyatakan bahwa puasa 3 hari setiap bulan juga biasa dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam, juga oleh para nabi setelahnya. Kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Puasa mereka dilakukan selama 3 hari setiap bulannya, dan berbuka pada waktu Isya. Bahkan dalam tafsir Al-Sa'labi, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam pun pernah menjalankan puasa 3 hari ini. Diriwayatkan sewaktu diturunkan dari surga ke muka bumi, Nabi Adam terbakar kulitnya oleh matahari, sehingga tubuhnya menghitam. Kemudian ia didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya, "Wahai Adam, maukah tubuhmu kembali memutih?" Nabi Adam menjawab, "Tentu saja." Malaikat Jibril melanjutkan, "Berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian ia pun berpuasa. Pada hari pertama, memutihlah sepertiga tubuhnya. Pada hari kedua, memutihlah 2/3 tubuhnya. Pada hari ketiga, memutihlah seluruh tubuhnya. Maka kemudian puasa ini disebut dengan puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Di samping itu, dalam tafsir Al-Tabari kembali dikemukakan, puasa Asyura juga pernah dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihi salam sewaktu turun dengan selamat dari kapal yang ditumpanginya. Disebutkan pada awal bulan Rajab, Nabi Nuh alaihi salam mulai menaiki kapalnya. Saat itu, ia bersama para penumpang lainnya berpuasa. Kapal pun berlayar hingga 6 bulan lamanya. Pada bulan Muharram, kapal berlabuh di Gunung Judi, tepat pada hari Asyura, maka ia pun berpuasa. Tak lupa memerintah para penumpang lain, termasuk hewan bawaannya, untuk turut berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, puasa orang-orang terdahulu juga dapat dilacak dari sabda Rasulullah sendiri. Sewaktu ditanya oleh seorang laki-laki, "Bagaimana menurutmu tentang orang yang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari?" Beliau kemudian menjawab, "Itu adalah puasanya saudaraku.
Daud alaihi salam. Bahkan dalam hadis lain beliau menyatakan, sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku, Daud alaihi salam. Ia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, Nabi Daud alaihi salam juga memiliki kebiasaan berpuasa selang sehari. Puasa itu kemudian disunahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Demikian halnya puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid. Dari uraian tersebut, di atas dapat ditarik 2 kesimpulan besar mengenai tafsir penggalan ayat, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebagian mengatakan maksud ayat itu adalah adanya kesamaan kewajiban puasa antara umat terdahulu dengan umat Islam, sedangkan waktu, cara, dan lamanya tentu saja berbeda, seperti puasa Daud, puasa Asyura bagi umat Yahudi, puasa Yaumul Bid yang biasa dilaksanakan Nabi Nuh, Nabi Adam, dan Rasulullah sebelum turun perintah puasa Ramadan. Ada lagi yang menafsirkan adanya kesamaan kewajiban puasa, baik waktu maupun lamanya. Seperti puasa Ramadan bagi umat Nasrani, mereka wajib menjalankannya pada Ramadan selama 30 hari, namun karena keberatan kemudian, mereka mengalihkannya ke pertengahan musim panas dan dengan penambahan hari. Wallahu a'lam. Itulah macam-macam puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu ya. Lalu, bagaimana sih sejarah puasa Ramadan? Oke, baik. Selanjutnya akan kita bahas. Mengenai sejarah kewajiban puasa Ramadan, tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yathrib, Madinah. Sebab, peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dengan cara dan model yang dilakukan oleh umat Islam hingga kini. Perintah puasa Ramadan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi di awal sudah dibacakan ya. Yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam hal ini, Afandi Mukhtar dan Ibnu Syatibi dalam buku Risalah Ramadan mengungkapkan, sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau hari Asyura, ketika Nabi Muhammad hijrah dan tiba di Madinah. Beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Orang-orang Yahudi menyatakan, pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tetapi setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, Rasulullah membebaskan umat Islam, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, maka hendaklah ia berpuasa. Sedangkan siapa yang tidak ingin berpuasa, maka puasa hari Asyura itu dapat ditinggalkan. Tahu berarti sunnah ya. Pada awalnya, umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka, mereka masih diperbolehkan makan, minum, dan melakukan hubungan seksual antara suami dengan istri, hingga kemudian melakukan sholat isya dan tidur. Setelah melakukan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, atau berhubungan seksual. Hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun, praktik ini benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Saat itu umat belum mengetahui batas kapan dimulainya puasa dalam sehari. Diceritakan ada sebuah kisah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansori. Ketika tiba waktu berbuka, ia mendatangi sang istri dan bertanya,
Apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan? Tidak ada makanan di rumah, Qais, jawab sang istri. Sang istri kemudian berinisiatif untuk mencari sesuatu untuknya. Namun, ketika istri tersebut pergi, Qais yang kelelahan karena bekerja dan menahan lapar seharian, ketiduran. Ketika terjaga, otomatis Qais mengira ia tidak diperbolehkan makan lagi. Ia mesti berpuasa hingga tiba waktu berbuka esok harinya. Qais kemudian kembali bekerja di lahannya, tetapi ia pingsan sebelum tengah hari. Ia lantas mengadukan kejadian ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 187. Bisa dilihat Al-Qur'annya masing-masing yang berbunyi Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 tersebut menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk makan, minum, dan berhubungan intim dengan para istrinya dan suaminya sepanjang malam, bulan puasa hingga terbit fajar. Tentu saja, ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam kala itu sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, itulah sejarah puasa Ramadan yang telah dikutip dari beberapa sumber. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.